siswa-siswi SMP Negeri 1 Dewantara. Mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Yes, 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 merdeka. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, pernah ziarah kuburan nggak? Berarti pernah lihat lukisan ya? Di lukisannya itu ada tulisan apa aja? Nama, lahir, binti. Di mana itu Bangga? Di Irak. Di mana? Kak, kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Kan Irak jauh nggak dari Aceh? Jauh. Kenapa makamnya di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Selanjutnya kita ada di koleksi numismatika. Koleksi apa? Numismatika. Koleksi numismatika. Salah satu yang menjadi koleksi numismatika adalah mata uang. Terdapat dua jenis mata uang yang menjadi harta resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham atau bahasa Acehnya dirham, merupakan alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Sultan Salahuddin. Bagaimana strukturnya? Kan dia bentuknya seperti koin nih. Di depan, bagian depannya itu bertuliskan nama sultan yang mengeluarkan mata uang tersebut. Sedangkan di bagian belakangnya itu bertuliskan gelar dari sultan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan perhiasan. Oke, diperhatikan semuanya. Paling depan itu, oke, abang-abangnya boleh sedikit geser. Yang bagian depannya itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Abad berapa? 13 sampai 15. Pada abad tersebut, orang-orang terdahulu menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan, ya. Salah satunya itu seperti gelang cetiar. Tahu nggak cetiar? Gelang cetiar. Kenapa dinamakan gelang cetiar? Cetiar itu sebuah nama tempat pembuatan dari gelang ini. Ya, di mana lokasi Cetiar? Cetiar itu sebuah wilayah yang ada di India. Dari gelang tersebut membuktikan bahwasanya Samudra Pasai telah memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara penghasil rempah terbanyak di dunia. Sehingga nggak heran kalau di Samudra Pasai di Aceh ini banyak ditumbuhi dengan tanaman-tanaman rempah.
Rempah. Apa aja rempah-rempah yang kita punya? Cengkeh. Apa lagi? Gapu. Kunyit. Kunyit enggak? Cengkeh dan ada dua dia. Cengkeh dan yang paling terkenal lada. Ya, cengkeh dan lada. Fokus membahas 5 penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai. Sering dengar nggak kata penjelajah? Kira-kira apa itu penjelajah? Orang yang mengembara. Ada lagi? Oke, orang yang keliling-keliling ke dunia. Dia keliling-keliling dunia itu ngapain? Liburan, healing. Atau penjelajah ini adalah orang-orang yang mengelilingi dunia dan melakukan observasi atau peneliti. Ada 5 penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai. Yang pertama ada Marco Polo. Siapa yang pertama? Marco Polo ini seorang penjelajah yang berasal dari Venesia. Di mana itu Venesia? Di Italia. Yuk, fokus semua, jangan nonton TV-nya. Fokus ke depan. Dari Italia. Nah, dalam catatan Marco Polo yang disebut sebagai Travel of Marco Polo, dia menyebutkan wilayah Pasai ini dengan nama Samara Basma. Samara untuk samudra dan Basma untuk Pasai. Yang kedua ada Ordorico. Namanya itu Ordorico da Pordenone atau nama aslinya Ordorico Mattiusi. Misionaris ini adalah orang yang menyebarkan agama Kristen. Agama apa? Kristen. Dan dalam catatannya dia menulis sekitar 73 manuskrip atau 73 naskah mengenai Samudra Yang ketiga, seorang penjelajah yang cukup terkenal yakni Ibnu Battuta ini seorang penjelajah yang cukup tersohor yang berasal dari Maghribi atau dari Maroko. Dari mana? Maroko ya. Di sebelah kiri ini adalah catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Ini hanya sedangkan catatan aslinya itu berada di Museum Prancis. Di mana? Di Museum Prancis ya. Apa yang ditulis oleh Ibnu Battuta di sini? Kita lihat translate-nya di sini ya. Dan kami masuk ke Hadirat Sultan yaitu ke kota Sumatra. Jadi Ibnu Battuta menyebut wilayah Pasai ini dengan nama Sumatra. Tadi kalau Marco Polo apa? Samara Basma. Kalau Ibnu Battuta Sumatra. Kita baca lagi. Sebuah kota yang indah dan besar dikelilingi benteng dan menara-menara terbuat dari kayu. Ya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwasanya Samudra Pasai ini sebuah kerajaan seperti di film-film, itu salah. Ibnu Battuta saja menyebutkan bahwasanya menaranya terbuat dari Baik, selanjutnya kita akan melihat koleksi manuskrip. Apa itu tadi manuskrip? Naskah kuno. Oke, salah satu
contohnya itu seperti Al-Quran tulis tangan, ya. Al-Quran tulis tangan ini ditulis di atas kertas Eropa. Kertas apa? Eropa. Sehingga ketahanannya itu bisa kita lihat sampai saat ini. Coba sebutkan apa saja alat musik tradisional? Rapai, apa lagi? Alet tunjang, gendang. Coba diperhatikan perbedaan antara rapai pasir dan rapai musik. Perbedaan antara rapai pasir dan rapai musik. Coba lihat bedanya apa? Lebih tebal. Lebih tebal, terus lebih tipis. Apalagi membedakannya? Ini kecil tuh besar. Yang membedakannya adalah karena ukurannya berbeda, cara memainkannya sama apa beda? Beda. Rapai pasir harus digantung menggunakan yang namanya seng. Apa namanya? Seng. Ya, dimainkan dengan cara berdiri. Dan rapai pasir ini telah mendapatkan sertifikat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Aceh Utara. Kita lihat di sebelah kanan kakak itu. Nah, itu sertifikatnya, ya. Rapai pasir dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Aceh Utara. Ini terbuat dari kayu nangka. Sedangkan alu atau alenya itu terbuat dari pelepah inau, ya. Sekarang perhatikan ke depan, di situ ada keramik Cina. Yang pertama ada mangkong. Untuk apa mangkong? Untuk meletakkan makanan yang berkuah. Coba sebutkan apa saja kuah yang berasal dari Aceh? Kuah pli, kuah lemak, kuah apa lagi? Kuah asam keung, kuah minyak, kuah tumeh, kuah labu. Cerahi ini fungsinya hampir sama dengan ciri. Untuk apa? Untuk meletakkan air minum. Ada buli-buli. Buli-buli ini berfungsi untuk meletakkan ramuan obat. Pelaminan. Untuk pengantin pria kita sebutnya apa? Linto apa? Topi yang dipakai oleh linto baru itu namanya kupiah meketop. Apa namanya? Sedangkan di sebelah kiri ini disebut sebagai baju yang dipakai oleh daerah baru itu namanya bajai kurung. Apa namanya? Bajai kurung. Sedangkan untuk perhiasan di bawahnya ini kita pasti menggunakan kain songket. Sedangkan kain yang warna-warni ini ada warna merah, putih, oranye, merah, itu kita sebut sebagai tabeng. Apa namanya? Tabeng ini merupakan kain khas Aceh. Jadi setiap acara yang dilaksanakan di Aceh pasti menggunakan tabeng. Acara pesiju menggunakan tabeng. Pernikahan tabeng. Acara maulid ada juga enggak? Biasanya di panggung. Ada. Selanjutnya ada cerekai. Pernah pergi ke tempat orang kawin enggak? Biasanya cerekai ini digunakan untuk menata makanan yang akan dihidangkan kepada pengantin pria maupun pengantin wanita. Selanjutnya ada panyat 7 mata. Boleh jalan? Panyat untuk apa panyat? Fungsi panyat? Fungsi panyat sebagai alat penerang, ya. Kenapa dinamakan panyat 7 mata? Karena memiliki 7 sumbu. Selanjutnya ada mundam. Mundam ini sebuah koleksi yang berbentuk seperti labu, ya. Fungsi dari mundam ini adalah untuk meletakkan air bunga pada prosesi adat perkawinan. Selanjutnya ciri. Untuk apa ciri? Untuk tarak air. Selanjutnya bateranub. Fungsi dari bateranub ini adalah untuk menempatkan komponen-komponen yang ada di dalam apa saja yang ada di dalam ranub? Ada sirih, apa lagi? Kapur, apa lagi?
sebagian orang ada yang meletakkan cengkeh. Nah, di sini yang terakhir ada cerepa. Kalian pernah dengar yang namanya bakong aso? Pernah. Tembakau tahu? Tahu. Ya. Jadi nenek-nenek dulu, kakek-kakek dulu menggunakan cerepa ini untuk menyimpan tembakau. Ya. Oke, di sini ada senjata tradisional. Terus kalau adik-adik mau buka websitenya, itu ada kebudayaan.acehutara.go.id. Kemarin saya searching di internet, SMP1 Dewantara itu ada websitenya juga, smp1dewantara.sch.id. SCH itu school, ID itu menandakan negara. Kalau misalnya kebudayaan.acehutara.go.my itu Malaysia. Kalau AU, ujungnya AU, Australia. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Dewantara sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah menyambut kami dengan sangat baik. Kesan-pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan berhenti belajar karena banyak sekali sejarah Samudra Pasai yang belum ditemukan. Seperti yang era terjadi tadi, ada 20 sultan dan sultanan, yang baru ditemukan hanyalah 18 sultan dan sultanan. 2 orang sultan lagi belum ditemukan ya Pak ya? Ya, seperti pendiri dan sultan pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh. Dan itu aja kesan dan pesan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih benar. Jadi terima kasih pada adik-adik yang udah datang kembali. Kami juga mohon maaf, mungkin tadi ada sikap, tingkah laku, perkataan dan perbuatan anak-anak kami, ada mungkin kesilapan, kami semua mewakili dengan teman-teman dan anak-anak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kami, kekilafan kami. Hanya ini saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.